Perkenalkan, nama saya Wendy dari kelas RPL 11A, dan saya hari ini akan menjelaskan cara membuat tombol hapus, edit, dan input di CodeIgniter. Pertama-tama kita buat sebuah tabel barang, karena kita menggunakan gudang sebagai contohnya. Di sini di home PHP kalian, silakan membuat tabel. Di sini, membuat fungsi dengan nama tabel. Barang atau enggak sesuai kemauan kalian. Di sini saya menamakannya barang fn dengan file barang. Itulah cara membuat tampilan barang. Selanjutnya kita akan membuat edit. Hapus. Pertama, kita akan membuat sebuah model dulu bernama hapus. Di sini. Pertama kita akan membuat sebuah fungsi hapus, di mana di dalamnya akan ditemukan dua string, yaitu string table dan string where. Return, inilah kode kita. Return string text db table, kita akan memasuki sebuah tabel. Delete where, berarti kita akan mendelete sebuah data. Dengan where ini kita akan mencari sebuah id-nya atau primary key-nya. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke home PHP. Pertama kita akan membuat sebuah fungsi hapus dulu. Di sini adalah kita mempunyai sebuah fungsi hapus. Jadi kita boleh menamakannya bebas. Saya di sini akan menamakannya hapus underscore barang. Dengan di dalamnya adalah string ID. Berarti kita akan mencari sebuah ID-nya. Di sini seperti biasa kita akan membuat sebuah string di mana kita akan menggunakan model kita. Selanjutnya kita akan membuat string baru yang berisi dengan array. Array-nya ini akan berisi dengan ID barang yang akan mau kita hapus. Berarti kita di sini akan mencari ID barang kita atau primary kita, primary key kita. Selanjutnya string Wendy anjas sama dengan string Josh hapus barang underscore string wc. Berarti kita di sini akan menghapus sebuah data dari database barang kita dengan data yang kita ambil itu adalah primary key-nya. Berarti kita akan menghapus barangnya itu dihitung dari primary key-nya atau ID kita. Selanjutnya return direct to barang fn. Berarti setelah kita melakukan aksi ini kita akan kembali ke halaman barang fn. Oke. Untuk penerapannya gampang saja, kita kembali ke tabel barang kita. Di sini di bawah pada tombol hapus, ya tinggal menamakan href. Di sini akan yang berarti kita akan membuat sebuah link ketika menemukan tombol tersebut. Setelah menemukan tombol tersebut, kita akan redirect ke home hapus barang. Di sini. Dan di masing-masing buttonnya sudah akan tertera ID barang kita atau primary key kita. Dari mana? Dari database kita. Jadi ketika kita menekannya akan langsung dihapus. Sebagai contoh seperti ini. Kita misalnya akan menghapus database kita yaitu kursi. Kita akan menekan hapus dan terhapus. Oke. Selanjutnya kita membuat sebuah tombol edit. Pertama kita akan lanjut ke model kita dulu terlebih dahulu. Di sini kita perlu membuat dua fungsi, yaitu fungsi edit dan fungsi update-nya. Untuk fungsi edit kita menggunakan dua string juga, yaitu string tabel dan string where. Selanjutnya juga codingnya adalah seperti ini. Return string text db table, kita akan memasuki sebuah tabel di database kita. Get where, kita akan mengambil sebuah primary key. Dan get row, berarti kita akan mengambilnya dari masing-masing
list. Ini adalah fungsi function update atau update. Saya menamakannya update. Di sini kalian bebas menamakannya apa saja. Di sini terdapat 3 string, yaitu string table, string data, dan string where. Berarti datang string this, db, table, string table, update. Kita akan mengupdate 2 hal, yaitu string data dan string primary key kita. Oke. Nah, kita akan masuk ke home PHP kita. Yang pertama yang perlu kita buat adalah fungsi editnya. Berarti kita membuat sebuah form baru lagi, yaitu form edit barang. Di sini kalian bisa melihat seperti biasa, kita akan membuat seperti ini. String just sama dengan new m belajar. Berarti kita akan menggunakan sebuah model kita, yaitu m belajar. Di sini kita akan mencari ID kita atau primary key kita, yaitu ID barang, ID BRG. Ini seperti biasa, kita akan menggunakan fungsi edit. Jadi ketika kita melakukan sebuah action, kita akan diedit. Oke, pertama yang kita perlu lakukan adalah masuk ke file barang kita, double barang kita. Kita perlu membuat sebuah link di tombol edit kita. Ketika kita melakukannya, kita akan ke home edit barang. Oke. Selanjutnya di edit barang, kita akan membuat sebuah form lagi, yaitu berisi dengan nama, kode, dan stok barang kita. Di sini sudah bisa melihat form, kita akan membuat sebuah form, yaitu ketika kita mengisi formnya dan menekan tombol simpan, di sini adalah menggunakan kita metode post. Berarti kita akan di post ke sebuah file di sistem kita. Di sini yaitu adalah home update barang menggunakan action buka php echo base URL home/update barang. Berarti ketika kita menekannya, kita akan masuk ke fungsi update barang. Oke. Ini sudah berisi nama barang, kode barang, stok barang, dan ID barang. Dan ID barang ini perlu kita hidden, jadi tetap akan ada. Setelah itu kita akan ada tombol simpan untuk menyimpannya. Selanjutnya di fungsi update barang, di sini kita bisa melihat kita ada berbagai kode juga, yaitu string A. String A ini bisa kalian namakan bebas, tapi saya menggunakannya string A biar lebih gampang. String this, request, get, post. Berarti kita mengambil sebuah data, yaitu nama dari sini. Karena kita menamakan labelnya atau inputnya adalah nama, jadi kita akan menggunakan nama. Sama seperti biasa, kode barang, stok barang, dan ID barang. Seperti habis itu string just new m belajar, itu kita menggunakan model tersebut. String wc array ID barang, berarti kita mencari ID tersebut atau primary key-nya. Sekarang kita akan membuat array data, ya udah string data dengan array. Kita di sini akan mengisi nama database kita, dan ini adalah string yang dimana kita sudah membuatnya. Jadi ketika ini adalah nama database kita, di sini adalah nama variabel kita, dimana variabel ini berisi nama atau name dari input kita tadi. Setelah itu, kita akan mengupdate-nya dan mengirimnya ke database kita, yaitu barang, sesuai dengan nama database kalian. Dan mengirimkan string data dan string wc, berarti kedua barang ini. Dimana string data ini berisi dengan data-data yang telah kita edit, dan string wc ini berisi primary key kita. Dan setelah itu kita akan kembali ke barang event. Nah, kita akan mencobanya. Misalnya kita akan mengedit pipa. Kita tekan edit. Di sini namanya pipa, kita bisa jadikan pipa VC. Ini kode barangnya kita tambah VC. Di sini kita ada stok barangnya menjadi 12. Misalnya. Dan ya, terganti. Selanjutnya kita akan melakukan fungsi input. Pada fungsi input, yang
pertama kita perlu lakukan adalah masuk ke model kita dan kita membuat sebuah fungsi baru, yaitu fungsi input. Di sini kita bisa lihat seperti dalam fungsi inputnya terdapat dua string, yaitu string tabel dan string data. Return, ini adalah kodenya, return string test db tabel, dan dimana kita akan memasukkan sebuah tabel di database kita dan menginsert data yang ingin kita insert. Dan kita akan lanjut ke home PHP. Yang perlu kalian buat bisa dua hal, kita bisa membuat sebuah form baru atau kita akan menggunakan modal di sini biar lebih bagus. Jadi yang kita perlu buat itu satu fungsi, yaitu namanya simpan barang. Di sini kalian boleh bebas menamakannya, yaitu simpan. Saya akan menamakan simpan barang. Nah, fungsi simpan barang ini akan berisi kurang lebih sama seperti mengedit barang kita, dimana kita cuma mau mengubahnya, yaitu satu hal, yaitu input di sini. Jadi semua halnya tetap sama. Jadi di sini ada string A, dimana variabel ini berisi tentang data yang ingin kita masuki, data-data dari form kita. Ini akan saya buka tabel database kita. Di sini kita akan menggunakan modal, oke? Pada tabel database barang kita, di sini ada tombol tambah. Di mana tombol tambah ini kita akan mengisi dengan sebuah tombol modal. Di sini kalian bisa lihat database toggle modal. Jadi ketika kita menekannya akan membuka sebuah modal, yaitu modal kita. Di sini kita sudah membuatnya modal. Selanjutnya adalah kita membuat form action-nya. Jadi di dalam form ini kita akan menggunakan metode post, di mana ketika kita selesainya akan di-post ke sebuah link yang sudah kita tujui, yaitu simpan barang, sesuai dengan nama fungsi kita di home PHP. Selanjutnya di dalam formnya akan berisi ID barang yang mau kita masuki, nama barang, kode barang, dan stok barang. Dan kita akan menamainya sesuka kita mau, yang bisa kita ingat. Jadi di ID barang ini kita namainya adalah ID barang inputnya, sama dengan nama barang, nama inputnya nama barang. Setelah itu kita akan membuat sebuah button, yaitu submit, untuk simpan dengan tipe submit biar bisa kita simpan. Jadi ketika kita sudah mengisinya, kita akan menekannya kita akan ke fungsi simpan barang. Di sini adalah simpan barang di sini. Jadi string test request get post ID barang di sini akan mengambil data dari nama input ID barang, di sini sudah ada. Setelah itu, setelah semuanya ini selesai, akan membuat string data, di mana string data ini berisi data-data yang ingin kita input. Jadi ini adalah nama database kita, dan ini adalah variabel kita. Jadi akan menyambung ya. Misalnya string just new and belajar, seperti biasa kita akan menggunakan model kita. String just sama tanda panah input, kita akan menginput data kita ke database kita, yaitu barang, dengan diisi dengan string data, yaitu data kita, array data kita. Setelah itu akan kembali ke barang fn, yaitu fungsi kita. Mari kita coba tambah, kita masukin aja misalnya O3, ini akan masukin as pas admin, kode barangnya kita akan namanya keep kps, dan stoknya kita akan berisi 8. Simpan, dan ya, sini sudah terisi. Oke, sekian, terima kasih video tutorial dari saya. Nama saya Wendy dari kelas ARPA 11A. Terima kasih.